Selamat sore teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Hari ini aku mau curhat-curhatan nih soal kerjaan lagi. Jadi aku mau ngebahas aduh di mana ya kameranya, aku bingung. Kameranya di sini kayaknya. Kayak aku mau ngebahas suka duka kerjaan di hotel kayak apa, terus perbedaannya kerja di Indonesia sama kerja di Inggris itu kayak apa. Yang jelas pastinya beda banget. Oke. Awal asal aku kenapa bisa di perhotelan itu, aku dulu sempet kuliah. Jadi udah lama banget, aku ini udah tua ya. Jadi aku tuh sekolah perhotelan di salah satu university yang ada di Bandung. Pasti kalian tahu, cuman aku nggak mau sebutin di sini. Jadi itu yang paling terkenal di Bandung. Aku lulus di sana, kemudian aku coba kayak ada job training ya. Jadi ada job training di saat semester 3 atau 4, aku lupa juga. Terus abis itu lanjutin lagi kuliah dan ada namanya tugas akhir, dan sudah selesai. Kemudian aku sempat juga ngambil S1 itu pariwisata ya. Cuman aku balik-baliknya lagi ke perhotelan karena aku suka juga kerja di hotel. Jadi aku di video sebelumnya udah bilang ke kalian kalau aku itu sistem transfer kerja dari Jakarta ke Inggris ya teman-teman. Terus aku pengen cerita ke kalian kenapa sih udah bertahun-tahun aku tetap kerja di hotel. Jadi kita bicara dukanya dulu ya. Mungkin buat kalian itu ada yang bilang senang ya kerja di hotel, gajinya banyak dan lain-lain. Cuman di sisi lain juga pengorbanan waktu yang kita keluarin ya. Jadi kita itu kerjanya kan kebanyakan sistem shifting. Jadi kalian shifting, kadang kalian bisa masuk pagi atau malam, atau karena aku mau di operasional kerjanya, jadi nggak teratur. Tapi sebenarnya buat aku cocok-cocok aja karena aku itu suka banget kalau dikasih libur weekday ya. Jadi biasanya kan kalau weekday kalian pergi ke mall, terus kalian mau asik-asikan juga kan lebih sepi juga karena kebanyakan orang itu mereka libur di weekend. Jadi buat aku itu nggak masalah. Terus yang kedua mungkin dukanya itu kalian itu bener-bener kayak nggak bisa namanya cuti pas Christmas atau kayak libur-libur yang hari besar gitu ya, kayak New Year, terus New Year Eve maksudnya, terus kayak New Year juga kadang harus kerja juga. Terus jadi banyaklah waktu yang kalian nggak bisa habiskan dengan keluarga ya. Aku juga kadang gimana ya, miris juga, kadang keluargaku itu semua kumpul-kumpul, terus aku aja gitu yang nggak bisa kumpul di hari Lebaran contohnya. Tapi gimana ya, ada sisi baiknya juga selain sisi buruknya itu. Jadi sisi baiknya itu kan aku ya, kalau di sisi dari materi itu kan enak, jadi ada uang tips juga, ada uang service charge, terus dan alhamdulillah suamiku itu juga kan dia kerja di hospitality. Jadi kita sama-sama namanya libur kebanyakannya weekday. Terus aku juga memang bisa request juga sebenarnya. Jadi satu hari at least kita bisa bareng, bisa sama-sama untuk libur dan ngambil libur bareng ya. Terus senangnya juga apa ya, senang aja bisa ketemu orang-orang baru. Terus aku kan lebih bosan gitu kalau di office ya. Kalau aku orangnya bukan tipikal yang office, aku tuh orangnya nggak bisa selalu kayak itu terus. Jadi aku tuh orangnya cepet bosan. Jadi aku pengen yang sesuatu yang
jadi tiap hari tuh refresh gitu, nggak selalu stuck itu ke kantor terus office. Sedangkan kan kalau di hotel itu kalian ketemu sama banyak orang yang berbeda, kadang ngobrol terus itu sih yang aku suka dari kerja di hotel juga. Terus ada juga pengalaman yang untuk aku tuh berkesan banget. Aku nggak tahu ya, karena semua hotel itu juga berbeda. Cuman kalau hotel yang aku tempat kerja aku sekarang ini, jadi kita itu ada yang namanya benefitnya itu aku bisa nginep di seluruh, itu free. Aku suka banget traveling dan aku dapat benefit itu. So mungkin aku nggak tahu, mungkin suatu saat aku bakal kerja di kantor. Aku juga belum tahu ke sana, cuman karena sekarang aku masih enjoy sama traveling, masih enjoy dengan dunia perhotelan, ya udah aku masih di perhotelan. Jadi aku tuh juga sebenarnya sempat dulu tinggal di Bali, dan itu aku nggak ngambil perhotelan. Jadi sebenarnya dari sana juga kenapa mungkin aku agak-agak kangen, pengen balik lagi ke hotel. Jadi dulu pas aku tinggal di Bali itu aku kerjanya kayak sebagai personal assistant juga di kantoran, terus juga sempat di penerbangan ya. Mungkin kalau untuk di perbedaan sendiri di kerja di UK dan di Indonesia itu jelas beda ya. Jadi kalau di sini tuh bener-bener kita tuh harus disiplin banget. Jadi kalau waktunya break itu 30 menit, ya udah kita tuh 30 menit. Kadang kita lebih early dari 30 menit kan, karena ya udah kita jadi cuman untuk makan aja. Kalau udah selesai makan ya udah ngapain lagi gitu, nggak bisa namanya leye-leye. Dan kalau di Indonesia itu sebelumnya aku kerja mungkin kayak 1 jam break, ya udah 1 jam break gitu. Terus kadang bisa tiduran dulu dalam 1 jam. Terus kadang sejujurnya ya kayak karena misalkan yang lain juga namanya breaknya agak ngaret, ya udah jadi ikutan ngaret lah atau kayak gimana. Yang jelas kalau di UK itu benar-benar lebih disiplin. Terus kalau tamunya sendiri ya, jadi kalau tamunya sendiri menurut aku karena mungkin London itu juga lebih beragam ya, jadi banyak orang dari seluruh dunia, jadi beda-beda culture-nya. Terus yang jelas kalau di sini tuh orang-orangnya tuh pengen servis cepat, apapun itu cepat. Terus juga kayak bener-bener quality itu harus dijaga, jadi kita tuh harus bener-bener nanya kepuasan mereka kayak gimana. Itu bener-bener karena mereka itu kalau komplain itu bener-bener bisa kayak ya udah digratisin atau misalkan gimana gitu. Jadi kita tuh bener-bener harus hati-hati kalau kerja di sini, nggak sembarangan. Karena aku juga kerja di hotel bintang 5 ya, jadi bener-bener gitu kita punya standar, dan itu standarnya itu bener-bener high standar ya. Tapi selain itu juga perbedaannya mungkin ya, kalau di sini kerja itu benar-benar kayak gimana ya, kalau misalkan kadang sepi, kalau udah sepi ngapain gitu. Jadi kalau sepi dan banyak orang nggak harus mesti nunggu jam 8 jam misalkan, karena aku full time jadi mereka bisa nyuruh aku, yaudah kamu pulang early aja hari ini karena sepi juga dan banyak teman kerjamu yang lain yang bisa handle. Kalau di Indonesia kan 8 jam, ya udah 8 jam gitu, mau cuma ngobrol doang apa gimana terserah, pokoknya 8 jam. Kalau di sini kayak lebih fleksibel, tapi kalau misalkan nanti di suatu saat kalau misalkan benar-benar rame dan gak ada orang, kita tuh harus siap bantu gitu, meskipun itu tuh 10 jam ya. Jadi untuk kontrak aku sendiri itu karena full time, jadi aku tuh waktunya untuk per minggu tuh kerja 40-48 jam kebanyakannya. Karena aku tuh awal masuk itu kan November, dan itu lagi rame-ramenya banget.
Jadi bener-bener kadang bisa, kadang mungkin ya aku juga nggak hitung. Kadang aku merasa karena terlalu lama kadang kerja, jadi aku rasa lebih dari 48 jam. Jadi itu teman-teman perbedaannya. Itu dulu curhat-curhatannya. Mungkin next time kita curhat-curhatan lagi soal yang lain-lain. Bisa kerjaan juga karena hari ini kayak killing time aja karena suamiku belum pulang ke rumah. Thank you so much for watching me. Udah dengerin curhatan aku, pengalamanku. Makasih banget buat semuanya. Makasih udah subscribe. Yang belum subscribe tolong banget untuk dibantu di subscribe. Please komen, mungkin kalian juga mau sharing ke aku gimana pengalaman, mungkin ada yang perhotelan juga, hotelier, kalian bisa sharing juga, komen. Thank you guys, thank you so much, bye bye.